Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati Kepala PPM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Dr. Kamar Rusdiana MH, Ibu Dr. Rahmi Fitrianti, selaku Koordinator Program KKN tahun 2021, seluruh Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan KKN 2021, baik itu KKN DR, KKN kampus, dan ISEC, serta tentunya seluruh teman-teman ketua kelompok KKN yang hadir pada siang hari ini, yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang hari ini kita bisa bersilaturahmi lagi dalam media Zoom dalam rangka sosialisasi KKI dan ISBN untuk ibu laporan KKN tahun 2021. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu senantiasa menjadi umatnya yang baik, yang nantinya akan diakui oleh beliau di akhirat sebagai umatnya Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian serta teman-teman yang kami hormati, yang hari ini mungkin tidak begitu lama kita akan melaksanakan workshop ini, sekitar 1-2 jam. Nanti akan dijelaskan tentang proses bagaimana untuk HKI dan ISBN tahun 2021. Sebelumnya mari kita buka bersama-sama acara kita ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga acara kita bisa berjalan dengan lancar, dan juga semoga proses KKN tahun 2021 ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, tanpa hambatan. Dan tentunya kita bermunajat kepada Allah, semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan. Al-Hazini as-solihah wa iladratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiromil Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya, Yudi, staf di PPM UIN Jakarta, akan memandu acara kita pada siang hari. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan dari Kepala PPM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada yang terhormat Bapak Dr. Kamar Rusdiana MH, waktu dan tempat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih Pak Yudi, Sarjana Sosial Islam, yang telah memimpin acara pada siang hari ini, yang sama-sama kita hormati seluruh dosen pembimbing lapangan KKN DR tahun 2021, yang tentu saja saya tidak bisa sebutkan ini, dan banyak sekali alhamdulillah. Saya kenal Pak Dr. Abu Tamrin, Dr. Supradi Ahmad di sini ya, yang terlihat di sini ya, ada Dr. Mudasir tadi, dan seluruh dosen pembimbing KKN serta para mahasiswa, mahasiswi KKN DR tahun 2021 yang berbahagia. Hari ini kita sharing informasi seputar e-books dan ISBN. Kenapa ini penting dibicarakan? Pertama adalah nanti ada Dr. Supriyadi Ahmad itu, ada salah satu komponen yang mesti diangkat dalam laporan kegiatan di setiap prodi itu adalah masalah berapa banyak jumlah HKI, hak kekayaan intelektual yang ada di setiap prodi. Termasuk juga berapa banyak buku-buku terkait pengabdian masyarakat itu yang sudah diberikan oleh UIN Jakarta.
dalam setiap pemeringkatan ya yang ada di program studi. Yang kedua, amanah dari Ibu Rektor bahwa UIN Jakarta harus memiliki daya kuantitas yang lebih banyak dari tahun sebelumnya tentang masalah hak kekayaan intelektual ini. Sehingga Pusat Pengendalian Masyarakat melalui kawan-kawan yang ada di KKNDR ini mempunyai kepentingan untuk sama-sama menaikkan ya peringkat UIN Jakarta melalui jumlah kuantitas daripada HKI tersebut. Di samping tentu saja buku-buku yang menjadi laporan KKN yang nanti kita ISBN-kan. Dan yang ketiga, kenapa ini mesti dilakukan? Bahwa seluruh kalimat yang kalian tuangkan dalam bentuk laporan KKN itu adalah intelektual kalian. Pemenuhan dan penuangan daya intelektual para mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan, tentu saya sebagai pembimbing. Sehingga kekayaan intelektual dalam bentuk karya ilmiah tulisan tersebut gitu ya, mesti dilindungi oleh undang-undang, dan Kementerian Hukum dan HAM itu sudah menentukan bahwa untuk karya ilmiah bisa buat makalah, dalam bentuk makalah, bisa dalam bentuk buku gitu ya, bisa dalam bentuk modul, itu bisa di hak kekayaan intelektualkan, dihakikan. Karena itulah Pusat Pengendalian Masyarakat tahun 2021 dan 2022 seluruh laporan KKN itu akan dibuat hak kekayaan intelektual. Apa keuntungannya? Pasti akan menaikkan ya secara rating bahwa kita UIN Jakarta juga tidak kalah tentu saja dengan UIN-UIN lainnya sebagai corong ya di PTKIN gitu. Buat informasi sekarang UIN Bandung itu sudah hampir 500 HKI dari buku KKN. Tahun ini Bu Prof. Amani selaku rektor mengamanahkan 230 buku yang harus dihakikan, dan 2022 250 buku yang harus dihakikan melalui PPM. Nah, haki ini tentu saja memiliki persyaratan secara undang-undang. Kemarin sudah ada seminar tentang kekayaan intelektual untuk seluruh dosen, disampaikan langsung dari Dirjen Haki Kementerian Hukum dan HAM. Persyaratan inti adalah pasti ada naskahnya. Pasti ada naskahnya yang mesti dihakikan, hak intelektualkan. Yang kedua, secara administratif harus membayar uang Rp400.000 dan ini pasti harus dianggarkan oleh PPM. Jadi tidak oleh para mahasiswa begitu, tidak ada biaya itu. Yang kedua, yang ketiga adalah harus ada tanda tangan. Tanda tangan bahwa dosen dan teman-temanlah yang menyusun buku tersebut. Sehingga bisa diklaim bahwa inilah kekayaan intelektual Bapak, Ibu, dan mahasiswa sekalian sebagai punya karya cipta ilmiah tersebut. Dan dilampirkan dengan fotokopi KTP untuk diberikan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk memastikan apakah tanda tangan sesuai dengan KTP atau tidak. Begitu. Nah, ini syarat administratif gitu. Secara administratifnya harus seperti itu. Karena itu, selaku kepala pusat, saya menegaskan bahwa kualitas laporan KKN tahun ini secara kualitas harus lebih baik daripada tahun 2020 yang pertama kali KKNDR. Sehingga panjang sekali nih prosesnya ini. September ini sudah pelaporan. Kemudian Bapak Ibu dosen memeriksa laporan tersebut apakah sudah sesuai dengan format laporan e-book yang menjadi pedoman laporan kita. Jangan disahkan sebelum format itu sudah sesuai dengan buku pedoman e-book yang kita edarkan ke mahasiswa semuanya, terus Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti kualitasnya ketika di ISBN kan itu layak baca oleh halayak umum, bukan hanya untuk kalian mahasiswa, tetapi kalau sudah masuk repositori Perpustakaan UIN Jakarta, itu akan dibaca secara nasional begitu. Sehingga jangan sampai nanti hurufnya salah, marginnya salah, kalimatnya nggak bagus begitu. Sehingga tahun ini Bapak Ibu dosen kami mohonkan betul-betul untuk mengedit atau membaca apa yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut.
Kenapa demikian? Nanti ada dua hal ya setelah buku jadi itu, ada haki dan Bapak Ibu dosen serta masuk menjadi hak ciptanya, pemegang hak ciptanya. Yang kedua ISBN, Bapak Ibu dosen sebagai editornya, Dengan demikian nanti kualitas ya laporan pada KKN tahun ini bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya. Saya laporkan bahwa tahun lalu itu kita masih mengedit buku laporan KKN 2020 sehingga layak dibaca gitu. Kita lemburkan, bahkan kita ambil peserta KKN tahun ini untuk mengedit buku tersebut. Nah, ini jangan sampai ada PR gitu. Nanti setelah tanda tangan di DPL tahun ini, pas tim pemeriksa di PPM tidak sesuai dengan kaedah-kaedah penulisan, dibalikin lagi ke kalian untuk diperbaiki. Ini menjadi tidak enak begitu. Jadi harapan saya tahun ini lebih baik lagi, sehingga ketika nanti sudah waktunya keluar nilai, itu sudah enak. Ya, menikmatinya, jangan sudah waktunya keluar nilai, tapi perbaikan masih terus berjalan. Diakibatkan tidak sesuai dengan kaedah penyusunan buku e-book tahun ini. Lagi saya pesankan betul bahwa mohon dibaca kaedah pedoman penyusunan e-book sehingga kalau sudah mengacu seperti itu insya Allah aman gitu. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu dosen sekalian. Alhamdulillah, dan kawan-kawan dari ketua kelompok sehingga hari ini bisa menyamakan persepsi bersama begitu tentang masalah e-book, HKI dan ISBN. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kamarusdiana menyampaikan sambutan dan juga arahannya. Baiklah, Bapak DPL, teman-teman ketua kelompok sekalian yang berbahagia. Selanjutnya kita akan dengarkan penjelasan dan nanti di akhir kita akan share juga terkait timeline, ya, timeline tentang laporan e-book ini dan teknis lainnya tentang HKI dan ISBN kita akan share. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan ini ada Pak Asmui. Pak Asmui ini kita mintakan bantuannya juga untuk jadi koordinator HKI, itu juga pengurus sentra HKI di Jakarta, dan tahun ini juga kita minta bantuan untuk proses HKI, laporan ibu KKN tahun 2020 dan 2021. Pak Asmui bisa mendengar suara saya? Insya Allah bisa, Pak. Bisa. Baik. Pak Asmi ya. Ya. Nanti Pak Asmi bisa share langsung sendiri ininya ya. Baik. Slide-nya pada Bapak Asmi, waktu dan tempat kami silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala budwadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala PPM, yang terhormat dosen DPL, ternyata di sini ada dosen-dosen saya juga. Ada Pak Abu Tamrin, ada Pak Supriyadi Ahmad. Jadi saya di sini tidak menjadi sebagai pemateri, tetapi ini aja teman diskusi aja. Karena ini saya diberi tugas untuk memproses HKI teman-teman KKN, dan tentu juga para dosen yang sudah membantu teman-teman mahasiswa ini untuk menulis buku KKN. Tidak lupa pula pada mahasiswa, alhamdulillah yang pada hari ini ketua kelompok ya, yang harus yang hadir ya, yang sudah bersedia dan mendengarkan tentang masalah sosialisasi hak kekayaan intelektual ini. Mungkin saya tidak akan banyak berbicara, saya akan langsung menjelaskan poin-poin inti yang akan kita capai terkait masalah buku atau
hak kekayaan intelektual ini. Izin share. Oke. Ketika kita berbicara hak kekayaan intelektual, sebenarnya cakupannya sangat luas. Ada hak paten, juga ada hak merek, ada hak cipta. Nah, masing-masing peraturan, masing-masing 3 komponen itu mempunyai aturan dan regulasi secara tersendiri. Hak paten beda lagi prosesnya dengan hak cipta maupun hak merek. Tetapi yang difokuskan oleh LP2M dalam hal ini PPM, kita mencoba menghak ciptakan karya tulis yang dibuat oleh mahasiswa untuk selanjutnya mendapatkan sertifikat hak cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini ada beberapa definisi tentang hak cipta. Nah, hak cipta ini yang biasa kita proses itu merupakan hak yang diberikan oleh negara dalam hal ini kepada para mereka yang menciptakan sebuah karya. Nah, karya ini banyak. Nanti ada di situ, nanti ada misalkan ada karya ilmiah, bisa bentuk jurnal, bisa berbentuk buku, bisa berbentuk misalkan naskah khutbah atau misalkan PowerPoint, itu bisa di hak ciptakan. Ada juga karya tulis, ya misalkan seperti novel, puisi juga bisa di hak ciptakan. Maka dalam hal ini buku KKN itu setelah kami memproses pada tahun ini itu masuk dalam kerangka hak cipta. Terus banyak juga misalkan apa sih keuntungan yang akan didapat dari masalah hak cipta ini. Tujuan dan fungsinya apa. Nah, kalau kita berbicara fungsi dan tujuan, hak cipta itu sebenarnya lebih menjaga pada hak moral pada pencipta. Misalkan kayak gini, teman-teman mungkin sering lihat di buku-buku itu dilarang mengcopy ini karena dilindungi hak cipta. Nah, padahal kita juga belum tahu apakah betul dia sudah dihak ciptakan atau belum. Karena beberapa buku juga yang beredar itu terjadi misalkan udah dikopi banyak sama mahasiswa ataupun sama oknum tertentu misalkan tanpa izin dari penulis, tetapi memang penulis sendiri tidak memproses hak itu. Sehingga banyak problem-problem terkait masalah hak cipta ini. Tambah lagi dalam dunia digital seperti ini, maka dunia hak cipta ini akan semakin kita dorong. Itu untuk para penulis misalkan. Nah, untuk mahasiswa kita dorong juga ini agar ketika mahasiswa ini setidaknya dari proses KKN ini memiliki karya lah dalam hal ini yang dibuktikan dengan sertifikat tadi, legitimasi tadi bahwa mahasiswa telah membuat karya tulis dalam hal ini misalkan buku KKN yang kita legitimasikan ke negara dan untuk dikasih sertifikatnya. Untuk dosen sebenarnya banyak. Selain itu mungkin bisa digunakan untuk PKD, PAK misalkan. Nah, ini akan membantu. Untuk lembaga juga ada misalkan. Untuk membantu akreditasi lembaga. Salah satunya kayak itu. Karena biasanya ke kami itu setiap prodi yang akan akreditasi dia menanyakan ada sertifikat hak cipta prodi kami enggak misalkan. Nah, itu saya tinggal ini aja silahkan dicek di sini. Kadang kita untuk kurang begitu aware sehingga kita perlu melakukan sosialisasi terkait masalah hak cipta ini yang tentunya untuk agar institusi ini bisa lebih baik. Ini dasar hukumnya saya lewat saja. Ada ini manfaat hak cipta, saya sudah jelaskan tadi. Ini beberapa ciptaan yang dilindungi menurut peraturan perundang-undangan. Artinya ini boleh diproses memiliki hak cipta. Ada buku, komputer, ceramah, drama, bisa misalkan hal lain juga di sini. Saya jelaskan. Masa perlindungan juga langsung ke intinya aja nih. Saya akan berdiskusi di sini.
syarat-syarat administratif. Karena ini yang banyak kemarin ditanyakan, saya mempelajari dari 2020. Buku KKN 2020 itu kami hakikan di 2021. Tentu ini banyak problem. Nah, makanya karena itu untuk KKN 2021 ini kami mencoba memperbaikilah, kira-kira seperti itu. Ada beberapa persyaratan administratif dalam pengajuan hak cipta. Pertama adalah KTP. Jadi semua yang tertulis namanya itu, misalkan penciptanya ada 10 orang. Misalkan ada saya, ada Pak Yudi, ada Pak Kama, ada Pak Abu Tamrin, ada Pak Supriyadi Ahmad. Nah, itu saya harus mengumpulkan KTP. Untuk apa? Untuk nanti selanjutnya kita serahkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, apakah KTP ini bisa diganti dengan dokumen lain? Nah, kalau misalkan mahasiswa internasional itu boleh menggunakan KITAS. Tetapi kalau untuk warga negara Indonesia, surat keterangan apa namanya tuh dari Dukcapil juga boleh. Tetapi tidak bisa misalkan namanya ada di situ, namanya ada di penulis, maka KTP-nya tidak dilampirkan. Ini pasti akan kena verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM bahwa ada yang tidak lengkap. Nah, itu yang pertama. Jadi KTP ini diwajibkan untuk semuanya. Bagaimana jika ada teman-teman kelompok misalkan tidak menyetorkan KTP-nya? Nah, dari keputusan Kepala PPM, nah, maka kami tidak akan mencantumkan nama tersebut di dalam sertifikat. Kami tidak mengajukannya. Kenapa? Karena persyaratan pokoknya itu KTP tidak ada. Jadi kalaupun kami memproses, itu yang lain juga bisa tidak keluar sertifikatnya. Karena memang patokannya pada KTP. Itu yang pertama, itu yang paling inti. Karena selama ini banyak pertanyaan juga, boleh enggak Pak diganti dengan yang lain? Untuk KTP tidak bisa. Silahkan gitu. Kecuali misalkan identitas diri itu kan selain KTP, kartu keterangan dari Dukcapil itu masih boleh, tapi selain itu tidak boleh. Yang kedua, ini tentang membuat draft surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala PPM di atas materai 10.000 dalam bentuk Microsoft Word dan PDF. Intinya apa? Ini nanti saya mungkin nanti Pak Yudi akan mengirimkan surat pernyataannya ini. Teman-teman tinggal ganti saja judul bukunya apa yang akan dihakikan nanti Kepala PPM yang akan tanda tangan di atas materai. Terus ada surat pengalihan hak cipta. Nah, ini pengalihan hak cipta ini yang tadinya pemegang hak ciptanya adalah individu karena sebagai pencipta. Nah, ketika akan dialihkan, ketika proses misalkan untuk KKN ini kita alihkan menjadi nama lembaga. Siapa yang pemegangnya? Pemegangnya adalah dalam hal ini lembaga yaitu PPM. Untuk apa misalkan dialihkan? Nah, ini untuk salah satunya itu meningkatkan publikasi di level mahasiswa untuk institusi. Nah, yang tidak lebih pentingnya adalah di situ cukup misalkan tanda tangannya 2 orang. Tanda tangan 2 orang, siapa yang tanda tangan? Nah, yang tanda tangan ini adalah pertama dosen DPL, yang di atas materai ya, dosen DPL dan ketua kelompok. Bagaimana anggotanya? Anggotanya tidak perlu pakai materai. Jadi yang wajib pakai materai itu ketua kelompok sama dosen DPL. Selebihnya tanda tangan biasa saja. Ini saya sudah nanti mohon teman-teman juga untuk mengikuti persyaratan yang telah kami buat. Selanjutnya adalah karya tulis atau buku laporan KKN dalam hal ini ya. Tentu ini yang teman-teman buat ini yang akan kami proses menghak ciptakannya. Ini semua biayanya free. Untuk biaya administratifnya dibebankan pada PPM. Adapun teman-teman hanya menanggung biaya materai saja. Jadi jangan khawatir teman-teman, biaya itu biar urusannya Pak Kama dan Pak Yudi yang akan menanggung itu. Sekitar 400 ribuan.
Nah, ini nanti dokumen-dokumen yang sudah dilengkapi, teman-teman kirim ke sini nih, ke HKI PPM. Nah, kirim HKI PPM dan kirim juga ke ini, ke Google Form. Ini nih Google Form-nya. Nanti akan saya kirimkan slide ini ke Pak Yudi untuk di-share di grup kelompok KKN. Nah, ini berikut contoh-contoh surat. Ini ada draft surat pernyataan. Ini kan saya kirimkan juga nanti ke teman-teman. Teman-teman edit di judulnya saja. Edit di judulnya saja, nanti kirimkan. Terus ini surat pengalihan hak cipta nih, semuanya ditulis nih. Nah, ini alamatnya saya ganti. Kenapa saya ganti? Ini karena untuk dipublish, maka saya alamatnya ganti menjadi alamat institusi. Padahal ini harusnya alamat sesuai KTP. Nah, karena kepentingan dipublish, maka saya ganti alamatnya menjadi semuanya alamatnya alamat UIN. Nah, ini tanda tangan nih. Ini dosen DPL. Ini sampingnya lagi itu adalah ketua KKN. Nah, selebihnya anggotanya tuh. Nah, ini contoh sertifikat yang sudah terbit. Ini Pak Azki Muharram bersama teman-teman KKN-nya itu ada sekitar 19 orang. Nah, kenapa misalkan di kolom alamat ini tidak sesuai KTP? Nah, ini yang salah satu kami jaga supaya tetap menggunakan alamat institusi agar privasi teman-teman juga merasa lebih nyaman gitu. Karena kan sertifikat ini kan dikumpulkan di PPM dan tercatat di DJKI, nanti catatannya ini aja, alamatnya sesuai dengan alamat institusi aja. Ini kami lakukan agar semata-mata teman-teman juga merespon beberapa pertanyaan dari teman-teman sebelumnya terkait apakah Pak ini kan terjadi kebocoran data atau tidak, karena KTP diberikan. Saya jawab, insya Allah kami menjaga sesuai amanah, artinya kami menjaga digunakan hanya untuk kepentingan ini. Adapun selesai ini ya kami delete. Karena bagi kami sama aja ketika ada misalkan KTP teman-teman itu ya khawatir jadi problem juga, makanya kami delete ketika sudah selesai. Sertifikat keluar dan lain-lain. Ini adalah contoh sertifikat dari Direktorat Kekayaan Intelektual, dalam hal ini adalah hak cipta. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Selebihnya nanti kita akan diskusi aja mungkin Pak Yudi ya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Yudi untuk memimpin acara sosialisasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Asmi. Boleh share screen-nya ditutup, Pak? Oke. Baiklah, Ibu Bapak DPL dan juga teman-teman ketua kelompok kami hormati dan banggakan. Saya akan share ya. Nanti teman-teman yang mau bertanya boleh nanti setelah saya sampaikan ini ya, time schedule tentang laporan Ibu. Saya akan share sebentar, share screen. Bisa terlihat, Ibu? Bisa. Sudah Pak. Bisa, Oke. Pak. Bisa, Pak. Ini tahapan laporan KKN Ibu ya. Sebelumnya kita sudah punya jadwal ya, jadwal KKN yang sudah kita publish di Instagram dan juga kita sebar grup DPL ataupun mungkin sudah punya ya jadwal KKN 2021. Nah, ini tahapan untuk laporan ibunya. Tanggal 30 September ya nanti di akhir bulan ini kita harapkan teman-teman ketua kelompok ya, kita harapkan ibu pelaporan KKN itu sudah diserahkan ke DPL untuk dikoreksi ya. Dikoreksi, jadi tanggal 30 itu sudah batas akhir dikoreksi. Saya kira nih teman-teman sudah berjalan dari mulai awal bulan sampai sekarang ya prosesnya 30 September, terus kemudian tanggal 1 sampai dengan 11 Oktober ya,
Ini nanti proses koreksi e-book laporan KKN oleh DPL. Jadi Bapak Ibu DPL bisa mengoreksi, kita kasih waktu sampai dengan 10 hari ini untuk proses koreksi dengan harapan bisa lebih sempurna dari tahun lalu e-booknya, sehingga bagus dan baik untuk kita publish. Kemudian di tanggal 12 sampai 18 Oktober ini proses perbaikan e-book ya. Setelah dikoreksi oleh DPL, kemudian dikembalikan lagi ke kelompok untuk diperbaiki ya, diperbaiki. Nah, kemudian tanggal 19 sampai tanggal 25 Oktober ini proses tanda tangan lembar pengesahan oleh DPL, koordinator program KKN dan kepala PPM. Formnya nanti saya kirimkan ya, bagi yang belum punya, ada sebagian yang sudah kita kirimkan juga. Nah, itu proses tanda tangan ini caranya ialah ketua kelompok mengirimkan ya, yang pertama e-book laporan yang sudah diperbaiki ya dalam bentuk PDF dan Word, terus kemudian lembar pengesahan ya yang sudah ditandatangani oleh DPL. Artinya ketika setelah proses perbaikan ini, kami harapkan DPL ketika sudah oke memberikan tanda tangan di lembar pengesahan. Ya, ini ada 2 yang dilampirkan. Jadi dikirimnya kemana? Dikirimnya ke email ppm@jkt.ac.id dengan subjek. Ya, mohon ini subjeknya penting sekali agar kami mudah untuk mencarinya. Karena ada 200 lebih kelompok ya. Subjeknya itu permohonan underscore lembar underscore pengesahan underscore KKN 2021 underscore nomor kelompok. Ini contohnya, permohonan lembar pengesahan KKN 2021, nomor kelompoknya 001 atau 002 atau 091 gitu. Ini prosesnya dari tanggal 19 sampai tanggal 25. Nah, nanti kami akan memberikan tanda tangan ya, tanda tangan koordinator program KKN, dalam hal ini Ibu Dr. Ani Fitrianti dan juga Kepala PPM. Dalam proses ini pun nanti kami akan mengecek ya, apakah proses tata cara penulisannya sudah sesuai atau belum dengan panduan yang telah kami berikan. Ya. Kemudian di tanggal 26 sampai tanggal 31 Oktober ini pengiriman final e-book dan persyaratan HKI. Jadi lembar pengesahan yang kita kirimkan ini, yang teman-teman kirimkan untuk ditandatangani, kita akan kirim balik ke teman-teman, ya ketua kelompok, itu untuk dimasukkan lembar pengesahannya ke dalam e-book nanti yang akan kita yang teman-teman finalisasikan. Gitu. Setelah dimasukkan ke dalam e-book itu, ya, kemudian final e-booknya nanti dikirimkan lagi kepada kita, ya. Jadi ketua kelompok mengirimkan final e-book yang sudah dilampirkan lembar pengesahan lengkap ditandatangani ya oleh DPL, koordinator program KKN dan kepala PPM itu dalam format PDF dan Word. Nah, terus kemudian untuk ISBN, nah, tadi kan Pak Asmi sudah menjelaskan tentang HKI ya, HKI. Nah, untuk proses ISBN ini sebenarnya persyaratannya mudah saja. Hanya kami dari pihak PPM membuat surat ke Perpustakaan Nasional untuk permohonan nomor ISBN tersebut. Jadi yang dibutuhkan adalah ringkasan e-book ya, ringkasan e-book teman-teman. Jadi selain final e-book yang teman-teman kirim, ada ringkasan e-book. Isinya apa aja? Isinya cover luar, cover dalam, lembar tim penyusun, kata pengantar, daftar isi ya, dan daftar isi. Ini dalam format apa? Dalam format PDF dan Word. Itu juga di email ke ppm@jkt.ac.id dengan subjek final underscore ebook underscore KKN 2021 underscore nomor kelompok. Ini contohnya. Ya. Terus kemudian ketua kelompok juga mengirimkan persyaratan HKI yang tadi disampaikan Pak Asmi. Nah ini beda, kita tidak mengirim ke satu email ya, ke email PPM, tapi untuk HKI kita punya email sendiri. Ya, punya email sendiri. Apa saja yang dilampirkan ketika mengirim email ke HKI ppm@jkt.ac.id ini, yaitu yang pertama surat pengalihan hak cipta ya dalam bentuk PDF dan Word ya.
Nah, yang untuk file Word-nya ini tidak perlu pakai materai. Yang PDF ini pakai materai, bermaterai dan ditandatangani ketua dan juga DPL. Ya, untuk file Word-nya tidak perlu materai. Tuh. Terus draft surat pernyataan kepala PPM. Jadi kan ada draft surat pernyataan kepala PPM, nanti kita kirimkan ya draftnya. Itu ditulis judul bukunya seperti yang sampaikan Pak Asmi tadi. Nanti dikirim lagi ke kita, nanti ditandatangani oleh kepala PPM. Ya. Kemudian file KTP ini bentuknya PDF ya. Nanti juga kita kirimkan contohnya di kolom chat ya, ataupun nanti saya kirimkan juga ke grup DPL dan ke grup teman-teman ketua kelompok. Dan satu lagi yaitu yang dikirimkan final ebook ya. Final ebook seperti yang dikirimkan ke PPM JKT ini juga dilampirkan. Dikirimkan ke HKI ppm.jkt.ac.id dengan subjek persyaratan _HKI _2021 nomor kelompok. Ini contohnya. Persyaratan HKI 2021 005 atau 04 gitu ya. 090. Nah, setelah selesai mengirimkan ini, teman-teman mengisi Google Form. Ya, ini link Google Form-nya. Silakan diisi nanti di link Google Form-nya ya, oleh ketua kelompok. Ini tugasnya ketua kelompok. Itu saya kira tentang timeline-nya. Silakan disimak dan diperhatikan tanggal-tanggalnya agar kita bisa berjalan ya. Kegiatan KKN ini bisa dengan lancar dan teman-teman nanti di akhir tahun juga bisa mendapatkan nilai dan nilainya bagus dari para DPL. Baik teman-teman, saya kira itu Bapak Ibu DPL ya terkait tentang proses HKI dan ISBN, dunia dan lain sebagainya. Silakan yang mau bertanya langsung saja Pak Yudi mau tanya. Oh boleh, silakan. Ini dengan siapa Ibu? Bu Muniati Pak. Bu Muniati sebentar, saya spotlight. Ya, Bu Muniati silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Yudi. Ya. Mohon maaf, mungkin Pak Kama ada ya Pak ya? Kalian mau tanya kembali Pak Kama ada Bu. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan HKI. Itu kalau saya perhatikan, selain dosen itu kan ada nama ketua sebagai pemilik HKI yang namanya disebut di depan gitu. Jadi nama ketua dan kawan-kawan gitu Pak. Nah, saya merasa kok rasanya kurang adil gitu ketika di kelompok saya itu yang menulis benar-benar menyusun dari awal sampai akhir itu bukan ketua gitu, tetapi penulis utama gitu. Jadi biasanya memang saya menunjuk mahasiswa yang punya skill jurnalistik menulis dengan baik gitu, dan memang hasilnya jauh lebih baik itu selama ini yang saya terapkan gitu. Jadi apakah boleh jika nanti yang dicantumkan namanya itu bukan ketua saja gitu, bukan ketua tetapi justru penulis utama gitu. Apakah boleh? Karena saya agak kesulitan nanti kalau mereka merasa ini kan HKI bisa mereka pakai buat CV gitu ya. Ini saya yang capek-capek nulis kok justru nama ketua gitu ya. Mungkin cuma sekedar koordinir tapi tidak sampai menyentuh tulisannya gitu. Itu mungkin itu Pak Yudi, itu saja. Terima kasih. Baik. Pak Asmi mau menjawab, silakan Pak. Baik Ibu, terima kasih izin menjawab. Pada prinsipnya untuk masalah penamaan atau siapa penciptanya itu kami akan mengacu pada surat pengalihan yang disampaikan oleh penulis, dalam hal ini misalkan Ibu dan teman-teman. Di dalam surat di dalam sertifikat HKI itu, nah kami juga mencantumkan semua penulis yang berusaha atau misalkan yang berkontribusi terhadap tulisannya itu. Adapun nanti kata Ibu mungkin maksudnya adalah strukturnya bisa jadi seperti itu. Nama pertama adalah DPL, nama kedua bisa jadi misalkan
orang atau penulis utama yang Ibu sampaikan tadi. Pada prinsipnya kami tidak menolak itu, Bu. Itu silahkan diatur saja sama sama DPL dan kesepakatan DPL dan kelompoknya. Pada prinsipnya kami menerima data yang disampaikan oleh teman-teman ini ke kami dan kami memprosesnya. Kecuali jika teman-teman tersebut tidak menandatangani dan tidak mengumpulkan KTP, itu mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan di sertifikat. Mungkin itu saja Bu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mana Bu Muniati? Ya, baik, terima Bisa kasih jawab, Pak. ya. Jadi ya insya Allah nanti saya mungkin akan mencantumkan penulis utama. Iya, baik. Nanti tinggal koordinasi antara DPL dan juga kelompok ya untuk hal tersebut. Oke, selanjutnya mohon izin Pak Bahrul Yaman ya, mau bertanya Pak Bahrul. Terima kasih atas informasinya. Saya ingin mempertanyakan kaitannya dengan HKI ini ya, ini karena HKI adalah itu kan perlu adanya pengamanan untuk tidak hanya pada saat sekarang gitu, tapi untuk masa-masa yang akan datang itu kan perlu ada sistem pengamanan dari segi terjadinya peretasan di sistem hak intelektual di sana di Kumhamnya itu yang sekarang sering terjadi jebolan ya. Ini bagaimana pengatasan? Yang pertama. Yang kedua yang saya ingin pertanyakan adalah masalah batasan waktu dalam penyelesaian. Kan kita ini kan dibatasi juga waktu, mahasiswa kan perlu sesegera mungkin ya untuk mendapatkan HKI sebagai prasyarat untuk mendapatkan nilai gitu. Nah ini apakah sudah diperhitungkan dengan batasan waktu itu? Karena kan Desember Oktober itu di mana proses bukunya kan terlalu banyak dari berbagai fakultas. Nah itu mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kama, apakah masih bergabung, Pak? Siap Bang, Pak Asmi dulu. Pak Saya Asmi? dulu ya. Iya, Pak Baik. Asmi dulu. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Ini terkait masalah peretasan gitu kan. Nah, memang kalau kita melihat gejala kecanggihan teknologi ini sampai pada tahap seperti ini. Kalau dulu kan tidak ada cybercrime dan lain-lain. Sekarang karena udah zamannya teknologi, maka adalah kejahatan-kejahatan seperti ini. Tapi seperti ini Pak yang ingin saya sampaikan. Terkait masalah peretasan di DJKI, memang itu sepenuhnya tata kelola yang ada di mereka. Kami pun misalkan tidak bisa menjamin apakah di sana akan bebas dari peretasan. Saya rasa saya tidak bisa menjamin. Yang bisa menjamin adalah institusi itu sendiri. Gitu. Tapi kalau misalkan dibalik pertanyaannya, berapa ribu HKI yang data-data yang diperoleh di sana untuk memproses hak cipta itu dalam setahun itu bisa lebih dari 1.000, Pak. Nah, kalau berbicara keamanan, kalau misalkan dari dari aspek itu udah banyak yang mendaftarkan secara hak cipta melalui DJKI online itu, maka saat ini saya menilai masih itu masih terlihat aman gitu untuk sampai saat ini. Karena bukan kali ini saja ketika kami memproses, saya memproses hak cipta itu dari 2017 gitu, untuk UIN Jakarta ini. Insya Allah Pak, kalaupun terjadi masalah peretasan dan lain-lain, semoga di kita dan semuanya ini tidak terjadi. Karena berbicara kejahatan teknologi itu sekarang tambah canggih. Tapi sebagai sebagai pencegahannya, ya tadi kami data yang ada di kami itu ketika sudah tidak digunakan ya kami akan segera menghapusnya. Nah tentu ini juga ketika sudah sertifikat dan lain-lain keluar. Tetapi itu tadi sebagai kenyamanan ibu-ibu, bapak-bapak serta teman-teman KKN, di sertifikat hak itu kami tidak mencantumkan alamat sesuai KTP, tapi kami mencantumkan alamat sesuai institusi. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Pak Kamal mungkin bisa menambahkan. Jelas saya rasa ya. Saya, Pak ya. Dari dosen lainnya barangkali Bu Yanti itu. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kamal. Saya mau bertanya terkait dengan haki juga. Tadi tuh saya melihat yang di pom pernyataan ya, kalau nggak salah ya. Itu tuh ada 2 materai, Pak. Bisa nggak Pak materainya itu satu, tapi tanda tangannya berdua gitu. Ada dosen pembimbing dan juga ada ketua di materai yang sama. Kalau itu tadi kan 2-2 gitu tuh. Nah, apa namanya? Biar irit materai. Itu mungkin Pak. Ya. Silakan Pak Asmi. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita mengacu pada tanda tangan itu kan, materai itu sejauh yang saya ketahui itu tidak bisa materai untuk 2 pernyataan. Misalkan saya nanda tangan, Bang Yudi nanda tangan, kemudian dalam 1 materai gitu kan. Untuk DJKI itu tidak diberlakukan seperti itu. Adapun yang diberlakukan, saya waktu itu pernah pernyataannya itu menggunakan materai yang 6.000 karena yang 10.000 belum keluar. Ada juga 2 materai dalam 1 tanda tangan. Saya pernah melakukan itu dan itu diterima. Tetapi ketika ini menjadi 10.000 itu 1 orang 1 pernyataan 1 materai. Nah, berarti ketua dan KKN ini 2. Ketua dan DPL, perwakilan lah dalam hal ini, bisa jadi tadi penulis utama dan lain-lain. Itu dalam 1 pernyataan itu cukup 2 materai. Itu kalau ditarik ke bawahnya lagi, itu nanti Pak Kama nanda tangan lagi itu. Jadi Pak Kama juga sebenarnya 2 tanda tangan. Di form pernyataan 1, di form pengalihan 1. Gitu. Jadi Pak Kama juga 2 materai. Jadi mohon maaf Ibu, untuk materai itu tidak bisa dalam 1 pernyataan itu materainya cuma 1, materainya harus 2 Bu. Kami mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh DJKI, termasuk itu tadi KTP tadi yang tidak bisa diganti dengan dokumen lain. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ini ada Bu Khairunisa yang angkat tangan. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang tanyakan ke PM ya, kan di buku ini penulis ini supaya merasa temannya terlibat, semuanya itu menulis, dijadikan penulis. Namun kemarin kan ada distribusi, ada mahasiswa yang jadi penyunting gitu ya. Jadi yang saya ingin tanyakan nanti, yang di haki ini, semua yang dituliskan sebagai penulis harus dimasukkan ke haki, atau boleh juga yang ada di penyunting dimasukkan, atau boleh nggak mahasiswa ada di penyunting ada, di penulis ada? Itu yang pertama. Kemudian di sini di haki itu biasanya kan ada seperti ringkasan isi ya. Nah di sini nanti apakah dari pihak PPM atau Pak Asmu yang membuat, apa nanti kita juga menyiapkan gitu ya ikhtisar dari yang dihakikan. Kalau misalnya ada, kalau misalnya nanti dari kami nanti disiapkan mungkin ya di Google Form-nya ya, ringkasannya akan kami yang dimasukkan di hakikan itu. Ya. Yang kedua, yang ketiga, tadi saya sudah melihat surat pernyataan ya. Jadi pemegang hak cipta itu cuma 1 ya Pak ya, di PPM saja ya. Sedangkan yang lain kita hanya mengisi di pengalihan hak cipta. Nah ini berarti kan harus hard copy ya, harus nyata cetakan ya untuk bisa nanti di scan ya. Saya mau pengalihan hak cipta cuma belakang. Oh baik, berarti ini maksudnya nih lembarannya harus jalan-jalan dulu nih ya. Apa diperkenankan nanti mahasiswa ketemu di kampus buat tanda tangan bareng-bareng gitu ya. Seperti itu ya. Mungkin nanti diserahkan teknisnya ke kami ya. Sementara itu dulu Pak Yudi.
Terima kasih. Salam kenal Pak Asmui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yudi, saya ingin bertanya kalau sudah mau dijawab langsung atau gimana? Pak Asmi mungkin. Asmi, Jawab langsung ini. iya jawab langsung aja biar singkat. Baik, terima kasih Ibu. Salam kenal juga. Ini saya juga kebetulan tadi pertanyaan dari Ibu itu sangat mendetail karena Ibu ini salah satu yang mendaftarkan hak cipta. Gitu. Dokumennya mesti saya ajukan. Terkait masalah penyunting dan penulis. Kalau misalkan gini, saya berprinsipnya mengambil pada siapa sih yang terlibat dalam penulisan itu. Siapa yang terlibat? Nah, biasanya mereka juga baik penyunting ataupun penulis, mereka terlibat secara langsung, gitu kan? Biasanya seperti itu. Nah, kalau misalkan mengacu pada hak cipta, itu tadi hak cipta itu pasti kami itu akan mengacu pada siapa penulis-penulis yang Ibu sampaikan di form pengalihan itu. Kalau misalkan di form pengalihan itu adalah penulisnya A, B, C, A sampai Z, ya kami ikuti A sampai Z. Termasuk masalah tata letaknya gitu. Makanya tadi itu patokan kami adalah data yang disampaikan oleh Ibu dosen DPL dan mahasiswa supaya kami juga tidak menyalahi apa yang diminta oleh para dosen DPL dan mahasiswa. Terus terkait masalah ringkasan. Betul Ibu, kalau kita memproses HKI yang Ibu biasa proses itu ada, memang kami meminta ringkasan. Tapi untuk ini itu biar kami yang mengelola. Intinya kami ingin mahasiswa, teman-teman mahasiswa ini tidak terlalu banyak yang dibuat. Mana yang wilayah kami akan lakukan, mana wilayah teman-teman, biar teman-teman juga melakukan hal yang sama, biar kita kolaboratif dalam hal ini. Terus selanjutnya terkait masalah tadi tanda tangan. Kalau kita melihat ini teknisnya memang dikembalikan lagi kepada bagaimana dosen DPL beserta teman-teman KKN ini mengatur tanda tangan. Tapi sejauh ini biasanya yang data yang kami terima yang tanda tangan langsung itu hanya ketua KKN dan DPL ya, karena di atas materai. Untuk teman-temannya, anggotanya biasakan menggunakan tanda tangan digital. Jadi bolak-baliknya hanya 2 seingat saya. Karena kami juga mendapatkan data yang sama. Tetapi teknis ini tentu bukan wilayah kami. Silahkan pada dosen DPL dan teman-teman KKN untuk merumuskannya. Bagaimana baiknya? Mau ketemu bareng monggo, mau misalkan ngopi bareng monggo, mau via digital monggo. Artinya kami membebaskan itu kepada teman-teman dosen dan teman-teman KKN yang pada prinsipnya semua data yang kami persyaratkan itu dipenuhi. Mungkin itu saja Bu jawaban dari saya. Terima kasih. Pak Asmi, ini ada yang bertanya Pak Asmi sebentar di kolom chat. Jika HKI dialihkan atas nama PPM berarti tidak akan bisa dipakai untuk akreditasi prodi ya? Saya jawab ya. Ini mengacu pada ketika terjadi HKI pas waktu itu penelitian. Nah, dalam waktu itu koordinasi dengan LPM, ingat saya waktu itu, maka untuk menunjang akreditasi itu maka institusilah yang harus pemegang hak ciptanya gitu. Maka dari dasar itulah kami memilih mana produk-produk yang bisa dialihkan menjadi pemegang hak ciptanya institusi dan mana yang tidak bisa dipegang oleh institusi. Misalkan gini, kayak laporan KKN itu bisa kami pegang pengalihan hak ciptanya menjadi institusi. Terus buku KKN kami bisa pegang juga. Tetapi ketika misalkan kayak Bu Hoirunisa menciptakan sebuah modul atau buku kemarin, kami tidak bisa. Karena itu kurang etis juga, itu adalah kontribusi dan itu gagasannya kami tidak bisa memegang itu. Dan kalau misalkan itu juga itu sangat resisten bagi kami karena kami tidak ada
kontribusi baik sumber dana dan lain-lain, kecuali yang bersangkutan menyerahkan itu ke kami, misalkan kayak gitu. Tetapi kalau melihat masalah buku KKN, karena ini bagian dari tugas, nah maka kami berkewajiban itu dan insya Allah kami mengelolanya dengan baik. Tapi itu tadi terkait masalah beberapa hal, misalkan buku yang diciptakan dan lain-lain, nah kami tidak memiliki kewenangan untuk mengambil hak pengalihan hak ciptanya itu. Jadi beda ketika buku yang diciptakan oleh dosen sendiri tanpa misalkan ada bantuan dari institusi dan lain-lain. Nah, kami tidak berani juga dalam hal ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Yudi. Baik, terima kasih Pak Asmui. Ya, selanjutnya ada Pak Yudi, bentar deh. bentar Ibu ya. Ini yang angkat tangan ada tadi. Enggak, ini berkaitan yang tadi masalah pengalihan hak tadi, Pak. Punten. Oh ya, oke. Ya, monggo. Belum terjawab apakah nanti bisa dipakai buat prodi untuk akreditasi, kan sekali tanya itu masalah haki. Apakah itu nanti bisa digunakan? Itu maksudnya Pak Yudi. Tadi belum terjawab sama Pak Asmi. Oh ya, baik. Terima kasih Ibu. Biasanya gini juga Bu, apakah haki ini bisa digunakan akreditasi? Itu biasanya yang dipertanyakan juga turunannya, mahasiswanya mahasiswa mana dan dosennya dosen mana. Ketika Ibu misalkan dosen prodi, taruhlah prodi hukum dalam hal ini. Terus kemudian Ibu menulis dengan mahasiswa prodi hukum, tentu itu bisa Bu. Untuk prodi Bu ya, kan ini prodi. Jadi biasanya kalau misalkan mahasiswanya satu, linier misalkan, itu bisa. Tetapi ketika ini misalkan berbeda berbagai fakultas, nah ini saya juga belum menemukan belum menemukan jawaban. Tapi ketika itu linier dalam arti dia prodinya, dia ininya gitu, mahasiswanya. Tetapi ketika digunakan oleh institusi, misalkan selain prodi, misalkan kayak institusi universitas, insya Allah ini bisa digunakan. Itu Bu, mungkin jawaban dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Asmi. Ini ada Ketua Kelompok 097, mohon izin Pak Dr. Supriyadi. Bu ini Ade Eidelina Magfira, ada? Ya Pak. Silakan. Ya, Kamu Ketua Kelompok? Enggak Pak, cuma saya perwakilan. Iya. Oke. Enggak, kelompok juga hadir tapi. Ya, silakan. Ya, Pak. Apa yang mau ditanyakan? Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Yang ingin saya tanyakan tadi dari penjelasan Pak Asmui di bagian syarat administrasi pengajuan hak cipta itu kan ada karya tulis maksimal 20 mega. Nah, kalau dari saya sendiri merasa kalau nanti ada dokumentasi foto-foto yang banyak, saya nggak yakin size-nya itu bisa maksimal 20 mega Pak. Mungkin nggak bisa lebih. Kalau gitu bagaimana Pak? Terima kasih. Baik, saya jawab aja Bang Yudi ya langsung ya, biar nanti Pak dosen saya juga bisa berdiskusi di sini. Terkait masalah itu, kita memaksimalkan itu 20 mega karena memang DJKI pun, hak cipta pun itu memang hanya 20 megabit paling tinggi. Nah, ketika teman-teman misalkan tinggi ya sebisa mungkin di-convert lah menjadi agak lebih ringan. Jadi enggak terlalu misalkan 30 megabit. Karena memang di hak cipta juga DJKI itu ketentuannya ya 20 megabit paling tinggi dan itu lumayan tebal gitu loh. Saya pernah memproses itu, saya convert dulu, alhamdulillah bisa gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman mengusahakan itu agar tidak sampai pada batas maksimal yang telah ditentukan. Itu penentuannya bukan dari kami, tapi dari DJKI itu sendiri. Oke, terima kasih. Pada Bapak Dr. Riyadi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi, terima kasih Pak Kama, terima kasih Pak Asmui. Saya ingin tanyakan gini, kaitannya dengan hak cipta tadi ya. Saya sudah mengikuti mulai tadi, tapi ada kalau tadi Bu siapa tadi menanyakan tentang apakah bisa digunakan untuk prodi untuk yang berkaitan dengan akreditasi ya. Mungkin salah satu jawabannya begini, mungkin Pak Kama atau Pak Yudi saya kira tahu, Pak Asmuni juga tahu. Jadi prodi akan mengidentifikasi siapa dosennya yang mempunyai hak cipta, gitu. Kira-kira gitu kan. Jadi kalau salah satu misalnya saya
di prodi perbandingan mazhab. Berarti prodi perbandingan mazhab akan mengidentifikasi siapa di antara dosen tetap ini yang mempunyai hak cipta. Oke, terima kasih Ibu itu, Bu siapa tadi yang sebelum bertanya. Tapi kelanjutan pertanyaan gini Pak Asmui, kalau saya sebagai dosen pembimbing lapangan ya, sebagai dosen DPL, kemudian di situ dicantumkan nama saya sebagai editor ya, sebagai editor dan sebagai pembimbing KKN, terus nanti ada ketua, tanda tangan dan sebagainya. Pertanyaan saya gini, apakah boleh hak cipta itu saya menggunakan untuk misalnya kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan fungsional akademik saya misalnya, apakah boleh? Atau karena ini tadi kan hak ciptanya kan dialihkan ke LP2M atau PPM kan? Nah, apakah di situ nanti boleh saya menggunakan hak cipta itu untuk kenaikan pangkat akademik saya atau untuk BKD misalnya? Nah, ini kan sesuatu yang mohon maaf sangat personal untuk kepentingan pribadi, walaupun ada kaitannya tadi dengan prodi gitu. Ya, silakan. Terima kasih Pak Asmui, terima kasih Pak Yudi, terima kasih Pak Kamal dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yudi izin ya, saya coba merespon, nanti kalau ada tambahan mohon ditambahkan. Terkait masalah tadi apakah boleh misalkan ketika hak ciptanya ini pemegang dalam hal ini, pemegang hak ciptanya dialihkan pada institusi masih bisa digunakan untuk BKD dan PAK. Sejauh yang kami lakukan saat ini itu karena tertulisnya di situ, di mana di sertifikat itu penghargaannya terhadap siapa yang menciptakannya, tidak lagi misalkan siapa pemegang hak ciptanya. Jadi kalau ketentuannya adalah karya tulis yang mendapatkan hak cipta. Nah, kalau kita mengacu pada peraturan yang ada di situ, maka ini tetap bisa digunakan, Pak. Karena kan pemegangnya itu boleh siapa saja, tapi kan yang kita rawat itu adalah penciptanya ini siapa. Karena tadi itu ada hak moral dan ada hak material. Hak moralnya itu kita harus mengakui ini adalah penciptanya misalkan Bapak, misalkan seperti itu. Terus kemudian hak materialnya sebenarnya hak material itu adalah berhubungan dengan hak ekonomi. Misalkan ketika ini dalam kerangka lebih jauh ya, Bapak membuat sebuah buku dan kemudian buku itu bestseller, mendatangkan hak ekonomi yang begitu banyak. Nah, ketika ini dialihkan, maka Bapak tidak dapat mendapatkan hak ekonominya itu. Karena hak ekonomi pemiliknya itu sudah dialihkan pada institusi, maka institusi itulah yang mendapat keuntungan ekonomi dari pengalihan itu. Tapi karena ini basisnya kami mencoba merawat teman-teman KKN ini agar mempunyai karya, maka insya Allah ini tidak ada yang dikomersialisasikan. Walaupun pada prinsipnya hak kekayaan intelektual itu adalah komersialisasi. Jadi pertama saya jawab, insya Allah ini tetap bisa Pak, kita mengacu itu karena yang dilindungi adalah penciptanya dan apa karya yang diciptakannya. Itu insya Allah dua-duanya kita bisa digunakan untuk PAK dan BKD. Mungkin itu saja Pak yang ingin saya jelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Asmui. Sama-sama Pak dosen. Baik teman-teman, mungkin ketua-ketua kelompok ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Pak mau bertanya Pak. Azhar Aziza ya? Iya Pak. Pertanyaannya gini Pak, mengenai KTP HKI itu, KTP ini kan nanti kan di-scan PDF nih Pak, yang di-scan itu fotokopi KTP atau KTP aslinya Pak? Ya. Oke, terima kasih Pak. Yang di-scan itu fotokopi KTP atau aslinya, Pak Asmi? Kalau saya melihat persyaratannya, karena kan ini kan diminta KTP asli, artinya gini, teman-teman kalaupun tidak di-scan cukup difoto gitu. Tidak harus tidak harus fotokopi dulu dan lain. Foto KTP teman-teman kemudian disatukan kan seperti itu. Itu langkah mudahnya.
Kemudian jika teman-teman juga misalkan ingin gabungkan dulu beberapa KTP, kemudian teman-teman scan, itu juga boleh. Pada prinsipnya yang KTP yang kami minta itu adalah KTP yang asli, tapi asli bukan ini ya, jangan KTP yang dikasih ke saya gitu. Asli itu scanan, misalkan berwarna lah dalam hal ini, kemudian itu dikasih ke kami. Mungkin itu siapa tadi yang bertanya, itu saja. Terima kasih. Oke Pak, makasih Pak. Baik. Cukup kali Bang Yudi ya. Ya. Ini sebentar saya kirim, ada lembar pengesahan yang belum saya kirim ya. Oh gitu. Silakan cek di kolom chat ya, para ketua kelompok tentang lembar pengesahannya. Kalau ada lagi yang mau bertanya atau sudah cukup, Pak Kamal mungkin mau nambah jawaban, Pak? Menambahkan? Itu lembar pengesahan, nanti saya kirim juga lembar pengesahan ke grup WA DPL dan juga ketua kelompok ya. Saya kira cukup ketua kelompok nanti yang menyampaikan ke DPL. Ini ada dua yang angkat tangan. Pak Kamal, silakan Pak. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa kita cukupkan pada intinya bahwa haki itu adalah milik Bapak dan mahasiswa sekalian. Dan itu bisa diklaim dalam sebuah karya cipta yang Bapak, Ibu, serta para mahasiswa lakukan gitu. Memang tadi sudah disampaikan Pak Asmi kan dalam slide itu ada sertifikat ya kekayaan intelektual yang bisa diklaim oleh Bapak, Ibu, serta para mahasiswa sekalian bahwa memang itu adalah milik Bapak, Ibu. Lembaga itu memang sebatas aturan dari Kementerian Hukum dan HAM, dan itu pasti kalaupun atas nama lembaga, kita adalah memang di bawah lembaga UIN Jakarta ya. Jadi pasti akan terdistribusi juga kepada Bapak Ibu ke prodi maupun ke fakultas. Yang kedua, proses administratif kelengkapannya untuk KKN 2021 ini hari ini dan bulan Oktober November yang kita lakukan ya untuk proses-proses haki serta e-booknya, sehingga nanti bulan Desember ketika sudah selesai kuliah reguler, maka bersamaan dengan dikeluarkannya nilai oleh para dosen, nilai mata kuliah itu, maka ketika itu pula seharusnya sudah sempurna laporan e-book yang dilakukan oleh para mahasiswa, sehingga layak oleh para dosen untuk diberikan nilai. Dan langsung nilai itu juga dimasukkan ke AIS. Ini yang mesti diperhatikan betul oleh para ketua kelompok, lagi-lagi ya, mudah-mudahan kualitas laporan itu memadai, kemudian sesuai dengan kaedah e-book yang sudah dibuat oleh PPM, sehingga jangan sampai nilai sudah dikeluarkan oleh dosen tetapi belum bisa dibuka di AIS disebabkan tim penilai di sini menganggap masih harus ada perbaikan-perbaikan. Saya rasa itu, terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya yang alhamdulillah sampai saat ini kita ya di UIN Jakarta ini masih menjadi ya acuan dalam pelaksanaan KKN, baik yang memang sifatnya KKN reguler sekarang ini, termasuk juga kemarin hampir 3.600 mahasiswa UIN Jakarta menjadi duta perubahan perilaku yang kerjasama dengan BNPB, itu juga alhamdulillah bisa menaikkan nama UIN Jakarta karena satu-satunya PTKIN yang dilibatkan oleh BNPB dalam rangka perubahan perilaku itu. Jadi di antara kampus-kampus PTKI ya umum hanya UIN Jakarta yang dari PTKIN yang dilibatkan. Alhamdulillah, terima kasih para mahasiswa semuanya yang sudah terlibat dalam program tersebut, termasuk program 1000 masker kemarin. Dan tahun ini juga Berbalitbang Kementerian Agama melibatkan mahasiswa dalam kampung rukun moderasi beragama di Desa Pabuaran Gunung Sindur. Itu juga kita yang dilibatkan dari UIN Jakarta. Akhirnya selaku Kepala Pusat Pengendalian Masyarakat, saya lagi mengucapkan banyak terima kasih atas perkenan Bapak Ibu untuk hadir pada virtual Zoom
pada siang hari ini termasuk para mahasiswa. Alhamdulillah kemarin waktu workshop itu ada yang masih terkena virus ya. Mudah-mudahan tahun ini dan sekarang ini sudah sehat semuanya sehingga KKN 2021 meskipun dari rumah masing-masing itu bisa berjalan dengan baik, dan program tadi saya sampaikan e-book yang lebih sempurna, HKI yang lebih mudah karena sudah di awal sudah kita canangkan ya nanti HKI-nya keluar Bapak Ibu di 2022. Insya Allah 2022 sudah akan keluar HKI-nya termasuk juga nanti SBM. Makasih Pak Yudi dan tim PPM, Pak Asmui yang sudah berkenan berbagi ilmu kepada kita semuanya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamarus Diana. Nanti teman-teman yang ingin bertanya boleh nanti di grup. Bagi kelompoknya yang belum masuk di kelompok ketua KKN 2021, silakan nanti berkoordinasi ya dengan teman-teman kelompoknya. Atau mungkin yang menjadi admin bisa share linknya nanti ke teman-teman yang belum bergabung. Nanti bisa ditanyakan di grup tersebut. Nah, itu ada nomor admin PPM juga di sana, hal teknisnya. Saya kira itu, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu DPL yang sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini, dan juga teman-teman ketua kelompok ataupun yang mewakilinya yang hadir pada siang hari ini. Jangan lupa diisi. Ambil fotonya dulu Bang. Ya. Presentasi, ambil foto dulu. Oh iya. Kita akan foto bersama Bapak Ibu. Silakan diaktifkan kameranya. Yap, 1, 2, 3. Oke, 13 halaman ini. 1, 2, 3. Yang nggak ada fotonya nggak usah Bang. Ya, terima kasih semuanya, dan juga terutama kepada Bapak Asmi. Terima kasih Pak Asmi atas waktunya dan materinya. Sampai ketemu lagi, nanti kita bisa bincang-bincang lagi di grup kelompok KKN, dan Bapak Ibu DPL yang ingin komunikasi bisa langsung ke admin PPM jika ada hal yang perlu ditanyakan. Demikian acara kita pada siang hari ini, sampai dengan sore hari ini. Atas nama PPM dan juga pribadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat-sehat selalu semuanya Bapak Ibu. Doain kita lancar ya Pak. Amin, semoga sukses, lancar semuanya, tanpa kendala. Terima kasih Pak Yudi, saya pamit ya. Ya, Bu, makasih. Terima kasih Pak Yudi, Pak Kama. Ya, Terima kasih. Nanti bagi rekamannya ya Pak. Pamit Pak Kama, Pak Yudi. Izin saya akan meeting for all. Pak Ketua ada yang nanyain. Oh. Makasih Pak, semoga DPL saya responsif ya. Responsif Selalu dan responsif PPM. Biasa PPM.